Shalom, saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan merdeka. Tadi sudah sering disebut ya, hari ini adalah hari yang spesial. Senang sekali saya Heliana Juang bisa bersama dengan Bapak Ibu di malam yang spesial, tepat tanggal 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Negara Republik Indonesia yang tahun ini berumur 79 tahun. Bapak Ibu, apa sih artinya merdeka? Secara harfiah atau literal, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka itu artinya bebas dari segala kekangan, aturan, dan kekuasaan dari pihak tertentu. Bebas berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, dan tidak tergantung kepada pihak tertentu. Apa artinya merdeka buat Bapak Ibu? Ada kakak saya yang sudah pensiun ya. Sekarang dia sering bilang, wah bebas, merdeka, nggak usah kerja lagi, udah bisa bepergian ke sana ke sini. Atau mungkin ada bapak ibu yang bilang, ah enak nih, udah bebas, bisa main sama cucu gitu ya. Buat saya saat ini kalau ditanya, aduh rasanya pengen bebas, tidur lama gitu ya, banyak tugas, rasanya pengen cepat-cepat selesai, terus bebas gitu, punya me time. Belakangan ini saya sering dapat postingan dari orang-orang, khususnya di kemerdekaan ini, ada yang bilang begini, bebas atau merdeka itu kalau ada Soekarno-Hatta berbaris di dompet. Kalau masih ada Patimura yang barisnya di dompet, itu namanya belum merdeka. Gitu ya. Bapak Ibu, pada intinya apapun yang orang pikirkan tentang kemerdekaan atau kebebasan, kebebasan adalah keinginan dasar manusia. Hari kemerdekaan mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang telah dilakukan para pahlawan bangsa yang memungkinkan bangsa Indonesia memiliki kebebasan secara politik dan sosial dalam hidup bernegara. Contoh-contoh yang tadi saya sebutkan adalah apa yang kelihatannya kebebasan secara eh, duniawi ya. Kebebasan ini bersifat sementara, bisa berubah sesuai kebutuhan dan tergantung keadaan setiap orang. Malam hari ini, saudara, saya mau sampaikan ada kebebasan yang lebih mendalam yang sebetulnya dirindukan setiap manusia. Kebebasan dari hal-hal yang memperbudak hati, pikiran, dan jiwa manusia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Allah tahu akan hal ini. Jika saudara Google di Alkitab, ada kurang lebih 20-20 kata freedom dituliskan. Dan sekitar 80 kata free ditulis di Alkitab. Lalu kebebasan apa yang Alkitab maksud? Mari kita berdoa. Untuk mempelajari lebih dalam arti pesan-Mu hari ini. Kami minta agar Roh Kudus-Mu membuka hati dan pikiran kami, menolong kami untuk memahami sepenuhnya kedalaman kebebasan yang Engkau tawarkan kepada kami. Kiranya firman-Mu berbicara kepada setiap kami dengan cara-Mu yang ajaib dan penuh kuasa, yang mengubah kami dan membebaskan kami untuk hidup sesuai dengan rencana-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada satu ilustrasi yang sangat relevan untuk kita bahas pada malam ini. Mari kita buka kitab Yohanes pasal yang ke-8, ayat 1 sampai 11. Silakan saudara buka Alkitab saudara. Saya akan bacakan ringkasannya kira-kira seperti ini ya. Yohanes pasal 8, mulai dari ayat yang kedua sampai ke-11, itu menceritakan tentang seorang perempuan yang tertangkap basah ketika melakukan tindakan perzinahan. Itu adalah suatu tindakan pelanggaran serius terhadap standar moral atau hukum yang dipegang oleh para pemimpin agama atau ahli-ahli Taurat atau orang Farisi yang pada saat itu memanfaatkan momen tersebut untuk mengetes atau menguji Yesus. Maka di cerita itu disampaikan, digiringlah wanita itu untuk diadili di depan publik.
Memang tidak diceritakan kemana ya pasangannya, atau kenapa sih hanya si wanita ini aja yang diseret untuk diadili. Mungkin itu jadi pembahasan di lain waktu ya Bapak Ibu. Singkatnya, wanita ini diadili untuk dihukum. Dalam hukum Taurat, perempuan-perempuan yang berbuat demikian boleh dilempari batu sampai mati. Tapi apa yang terjadi? Dituliskan di sana, ternyata Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepada Yesus, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Maka kerumunan orang banyak itu mulai sepi. Pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Di akhir cerita, Yesus berkata, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Alkitab tidak menceritakan apa yang terjadi setelah Yesus mengakhiri percakapannya dengan perempuan ini. Alkitab juga tidak menceritakan secara rinci apa yang berkecamuk di dalam diri si wanita penjina ini ketika akhirnya Yesus membiarkan dia pergi tanpa menghukumnya. Tetapi saya percaya wanita ini pasti mengalami kelegaan yang luar biasa. Beban dosanya, ketakutannya dari kematian, semuanya tiba-tiba hilang. Saudara bisa bayangkan, saya sepertinya membayangkan perempuan ini pasti mengambil napas dalam-dalam. Lega gitu ya. Mungkin air mata kelegaan mengalir di pipinya ketika dia menyadari bahwa dia tidak hanya terhindar dari hujatan, kecaman, tetapi juga dibebaskan dari hukuman, lepas, bebas, merdeka. Ketika saya merenungkan bagian firman Tuhan ini, saya merasa ada paling tidak ada tiga macam kebebasan yang perempuan ini alami. Apa saja itu? Yang pertama, bebas dari beban dosa. Ketika perempuan yang tertangkap basah melakukan perzinahan ini dibawa kepada Yesus, para pemimpin agama dan ahli Taurat membongkar dosa-dosanya dan menggunakan dia sebagai contoh untuk dihukum. Bayangkan saudara, bagaimana perasaan perempuan itu? Bukan saja dia menghadapi kecaman publik, dia juga dihimpit rasa bersalah, rasa malu, merasa tidak berharga, dan terkutuk. Saudara, sebenarnya apa yang dirasakan oleh perempuan ini tentu bukan hal yang aneh. Rasa malu, atau mungkin juga takut, lalu perasaan bersalah, dan merasa tidak berharga, itu sering terjadi. Karena itu adalah konsekuensi natural dari dosa. Ketika kita berbuat dosa, ketika kita melakukan suatu pelanggaran, kita tidak bisa mengingkari hati nurani kita yang menuduh kita. Ya, seringkali itu menimbulkan perasaan bersalah dan perasaan bahwa kita ini nggak pantas, tidak berharga, tidak berguna, dan lain sebagainya. Perasaan ini tentu sangat membebani kita. Berat ya, saudara-saudara. Bukan kata Dilan itu, kangen itu berat ya. Enggak, dosa lebih berat. Beban dosa itu lebih berat. Kadang saya sering dengar orang berkata, "Udahlah, udah tanggung. Saya sudah sampai di sini, udah rusak. Mau gimana lagi? Udah, biar saja. Saya jalani hidup saya yang nista penuh dosa ini. Udah, saya mau gimana lagi? Saya nggak bisa keluar. Saya sudah terjebak dalam dosa ini." Saudara, malam hari ini saya ingin mengajak kita semua mengetahui satu hal penting. Yesus menawarkan kita kebebasan dari beban dosa ini. Ketika dia berkata kepada si penjina, "Neither do I condemn you." Aku juga tidak menyalahkanmu. Terjemahan bebasnya Yesus berkata, "Jangan kamu tanggung beban dosa itu, karena aku telah membayar beban dosamu di kayu salib." Melalui kematian dan kebangkitannya, saudara, Yesus menawarkan kita pengampunan dosa dan membebaskan kita dari rasa malu, rasa bersalah, rasa terkutuk, rasa tertuduh yang membebani kita karena dosa dan pelanggaran kita. Saudara, saya tidak tahu apa yang menjadi beban saudara malam hari ini. Mungkin ada pelanggaran, kesalahan,
atau apapun yang menghimpit saudara, yang membebani saudara, sehingga saudara merasa tidak berdaya. Saudara perlu kelepasan. Saudara membutuhkan kebebasan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus tahu akan hal ini. Dan malam ini, Dia menyatakan kepada saudara, aku juga tidak menyalahkanmu. Aku tanggung semua beban itu. Yang kedua, bebas dari penalti atau hukuman dosa. Wanita yang kedapatan berzina ini bukan hanya menanggung beban dosa dan pelanggarannya, tetapi juga dia harus bersiap menjalani hukuman yang berat, dirajam atau dilempari batu sampai mati. Hukuman ini menyatakan bahwa perbuatannya sangat nyata dan serius, karena konsekuensi atau hukumannya juga tidak main-main. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Mari kita lihat Yohanes 8 tadi ayat yang ke-7. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini populer ya, sering dipakai menjadi satu referensi. Orang sering bilang, tuh jangan mengutuk, jangan kondem ya, jangan menghujat. Yesus juga nggak gitu loh. Saya mau katakan kepada saudara malam hari ini, perhatikan baik-baik, bukan hanya pada apa yang Yesus ucapkan, tetapi juga pada apa yang Yesus tidak katakan. Yesus tidak berkata, jangan melempar batu. Apa yang dia katakan? Silakan, lempar. Yuk lempar batunya. Tapi pastikan ya, yang melempar mereka yang tidak berdosa. Apa artinya saudara? Artinya, Yesus tidak menghujat si pendosa atau wanita ini, bukan berarti Yesus membenarkan perbuatannya. Yesus tidak mengabaikan fakta bahwa si perempuan itu telah berdosa. Yesus juga tidak menyangkal akan adanya hukuman atas dosa. Yesus memahami keseriusan pelanggaran si wanita ini dan konsekuensi yang pantas dia terima. Saudara, ketika dosa hadir, bukan saja kita ada beban merasa bersalah, malu, merasa tidak berharga, tidak pantas, tapi tentu saudara tahu ada konsekuensi final dari dosa, pemisahan kekal dari Allah, yaitu kematian. Dosa tetap dosa. Besar atau kecil, serius atau bercanda main-main, dosa tetap dosa. Dosa memisahkan manusia dari Allah, dan itu berarti kematian. Roma pasal 6 ayat 23, satu ayat yang terkenal juga ya, karena upah dosa adalah maut. Saudara, wanita ini sepenuhnya menyadari hukuman yang pantas dia terima. Namun Yesus melakukan sesuatu yang luar biasa. Ketika Yesus berkata, aku tidak menghukum engkau, dia tidak menampik fakta bahwa tindakan wanita itu pantas mendapat hukuman. Sebaliknya, dia sedang mengilustrasikan kesiapannya untuk menanggung hukuman dosa atas dirinya sendiri. Saudara, ini menjadi gambaran yang tepat akan pengorbanan Yesus di kayu salib. Dengan membebaskan wanita tersebut dari hukuman rajam, Yesus menunjukkan bahwa dia siap menanggung akibat hukuman dosa dari wanita tersebut. Di kayu salib, Yesus bukan hanya menanggung beban dosa manusia, rasa malu, rasa bersalah, kecaman, hinaan, kutukan, tetapi juga hukumannya. Sekali lagi saya nyatakan, hukuman atas dosa adalah kematian, perpisahan dari Tuhan, dan kehilangan hidup yang kekal. Saudara, pengorbanan Yesus adalah tindakan belas kasihan yang mendalam. Yesus tidak menyangkal realitas hukuman perempuan itu, tetapi sebaliknya, dia rela
menjalani kematian, mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban utama, menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban utama, menggantikan kita yang seharusnya mati karena dosa. Dia memberi kita kebebasan dari akibat dosa yang kekal. Kita terhindar dari hukuman yang setimpal dengan dosa-dosa kita, dan kita diberi kesempatan untuk berdamai dengan Allah. Dia mengulurkan kasih karunia ganti penghakiman kekal. Dan dia berkata, kalau begitu, aku juga tidak menghukum kamu. Dan ini berlaku bukan hanya untuk si wanita penjina, tetapi juga buat saudara dan saya. Yesus mau menanggung hukuman dan menawarkan kebebasan dari hukuman dosa itu bagi saudara dan saya. Yang ketiga, atau yang terakhir, Yesus menawarkan kebebasan kepada perempuan yang kedapatan berzina itu untuk apa, saudara? Untuk menjalani hidup baru. Setelah menyatakan, aku tidak menghukum engkau, Yesus melanjutkan dengan apa? Lihat ayat yang ke-11. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Atau dengan kata lain, udah, pergi deh sekarang. Tinggalkan hidupmu yang penuh dosa itu dan mulailah hidup yang baru. Saudara, bagi si wanita ini, kata-kata Yesus sangat transformatif. Dengan mengampuninya, dan kemudian mengajaknya untuk meninggalkan kehidupannya yang penuh dosa, Yesus tidak hanya memberinya penangguhan hukuman dari ancaman kematian, tetapi juga menawarinya suatu awal yang baru. Yesus mengakui masa lalu wanita ini sebagai orang yang telah berbuat dosa, tetapi Yesus lebih fokus pada masa depannya. Dia memberinya kesempatan untuk melepaskan diri dari siklus dosa dan konsekuensinya yang sebelumnya menentukan jalan hidupnya. Panggilan untuk jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang, ini adalah sebuah undangan, saudara, untuk menikmati kebebasan dengan cara hidup yang baru, untuk menikmati eh, kebebasan dengan meninggalkan hidup yang penuh dosa. Yesus mengajak wanita ini untuk mendefinisikan kembali masa depannya. Bukan dengan terus memikirkan kesalahan masa lalu, namun dengan memilih jalan yang berbeda untuk maju. Saudara yang dikasihi Tuhan, sama seperti Yesus menawarkan wanita itu kesempatan untuk memulai kembali, ajakan ini juga ditawarkan kepada kita. Bukan hanya Yesus menawarkan kita untuk bebas dari beban dan penalti dosa, tapi juga Yesus mengajak kita untuk menerima identitas baru di dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, Rasul Paulus menulis, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, dosa dan kegagalan kita di masa lalu tidak menentukan masa depan kita. Melalui Yesus, kita mempunyai kesempatan untuk memulai hidup baru dan menjalani kehidupan yang diubahkan. Perintah Yesus kepada perempuan itu untuk meninggalkan kehidupan yang penuh dosa adalah panggilan buat kita semua untuk menerima kehidupan baru yang Yesus tawarkan. Ini adalah kesempatan untuk melampaui masa lalu kita, untuk hidup dalam terang pengampunannya dan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah Dia tetapkan bagi kita. Saudara, kebebasan ini bukan hanya sekedar tentang pengampunan, namun tentang kuasa dan kemampuan untuk menghidupi identitas baru yang kita miliki di dalam Kristus. Memiliki hidup yang baru, hidup dengan cara yang berbeda, hidup yang diberdayakan. Untuk apa, saudara? Untuk membuat pilihan yang lebih baik. Hidup yang bisa berkata tidak untuk dosa. Saudara,
wanita penjina ini diberi kesempatan untuk berjalan dalam kehidupan baru ini, terlepas dari identitas sebelumnya sebagai penjina. Yesus menawarkan kebebasan yang sama kepada kita semua. Melalui kasih karunia-Nya, kita tidak hanya diampuni, tetapi juga diberdayakan untuk membebaskan diri dari kebiasaan, kecanduan, pelanggaran, dan dosa yang telah memperbudak kita. Ini adalah kebebasan yang melampaui kepatuhan legalistik terhadap hukum. Ini tentang hidup dalam kepenuhan kasih karunia dan kebenaran di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengakhiri ulasan saya pada malam hari ini dengan mengutip satu ayat di bagian selanjutnya dari kitab Yohanes pasal 8 tadi. Saudara lihat ayat yang ke-32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Wanita penjina ini mengalami kasih karunia Allah. Dihadapkan pada kecaman publik dan tuduhan para ahli agama, tetapi apa yang terjadi? Dia dipertemukan kepada kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakannya. Apa itu kebenarannya? Kebenarannya, saudara, adalah Yesus. Yesus mengasihi saudara. Yesus sanggup membebaskan saudara dari segala macam bentuk dan beban dosa, serta menyelamatkan saudara dari kematian kekal. Yesus sanggup membuat segala sesuatu jadi baru dan memberi saudara awal yang baru. Yesus mau memulihkan kondisi saudara. Yesus adalah tabib yang ajaib. Yesus sanggup menyembuhkan penyakitmu. Yesus lebih besar dari penyakitmu. Yesus sanggup menyembuhkan semua luka hatimu. Yesus sanggup memulihkan hati yang patah. Yesus dapat memperbaiki hubungan dan membawa rekonsiliasi. Yesus dapat menghidupkan kembali harapan dan impian saudara. Saudara, ini adalah kebenaran. Dan Ia yang tidak menyayangkan nyawanya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatunya kepada kita? Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus menawarkan kita kebebasan dari beban dosa, kebebasan dari hukuman penalti dosa, dan kebebasan untuk menjalani hidup yang baru yang telah diubahkan. Pengorbanannya di kayu salib memutus setiap belenggu dosa, pelanggaran, sakit penyakit, dan juga kutuk saudara dan saya. Malam hari ini, saat kita merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia, maukah saudara juga dimerdekakan dengan menerima kebebasan yang Yesus tawarkan? Saudara, Yesus menunggu respon saudara, karena Dia siap membebaskan saudara. Firman-Nya berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apakah saudara siap? Datang padanya, terima tawarannya, dan hidup baru di dalam anugerah-Nya. Maukah saudara? Tuhan Yesus memberkati.